Ini semua harta mati langsung bukan punya kita, punyanya Allah dan dibagi berdasarkan aturan Allah. Tujuannya kita hidup untuk apa tujuannya hidup? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Untuk supaya banyak amalan. Karena ini nanti harta kita yang kita bawa ke akhirat. Ini semua harta mati langsung bukan punya kita, punyanya Allah dan dibagi berdasarkan aturan Allah. Jadi apa yang hartanya kita? Amalan. Amalan yang kita ciptakan waktu kita dihidup. Amalan yang banyak. Ini nanti yang kita bawa. Makanya itu harta yang kita punya, kalau titipannya rubah semuanya menjadi amalan. Nah, ini nanti yang punya kita sendiri. Kita bawa. Kita mati. Bukan dikasih tinggal. Langsung, tidak. Punyanya ini. Dia bawa mati semuanya itu hartanya. Tapi dalam bentuk amalan. Ini nanti yang kita punya harta yang kita pakai transaksi di akhirat. Oh, saya lupa, memang saya pernah hina dia. Ini kasihkannya amalan. Nah, tapi ada terus juga yang masuk. Karena kita bangun amalan jariah yang banyak. Bukan cuma persidangan yang kita bawa, tapi masih jalan kita terus. Jadi rugi kalau punya bisnis yang apalagi kalau tidak punya bisnis, lebih rugi lagi. Rugi kalau punya bisnis, tapi kita sakit, bisnis juga ikut sakit. Kita mati juga bisnisnya. Kan banyak seperti itu. Kalau tidak ada, tidak jalan juga bisnisnya. Itu yang salah. Harusnya yang lebih parah lagi itu, harusnya bangun ke bisnisnya yang meskipun kita sudah tidak ada, karena ada sistem yang kuat, ada SOP dan sistem yang kuat, meskipun kita sudah meninggal, masih jalan pahalanya, masih jalan juga uangnya. Ada pasif income, ada pasif pahala. Yang terjadi apa? Baru sakit juga bisnis. Begitu kita mati tumbuh juga bisnisnya. Yang lebih parah, masih hidup mati nih bisnisnya. Atau ada yang lebih parah lagi, mati gara-gara urus bisnis. Gara-gara urus bisnis, saya baru dengar mobil polisi mati dia, ketahuan begini. Akhirnya nggak bisa. Tolong perjuangkan itu bisnis, karena ada yang mau ajarkan. Ada yang mau ajarkan, tim-tim dari SBC semuanya siap mengajarkan, cuman saya selalu dan terbukti mentalnya. Saya teman-teman banyak yang bilang loh di Jakarta, bagus kita bisnis di Makassar. Marketnya luas sekali. Dan pengusahanya malas belajar. Kita bisa ukur. Kalau kita pahami kondisinya sekarang sudah tidak bisa ditolerir. Harus betul-betul belajar untuk bisa menguasai perekonomian agar kita bisa mandiri. Karena yang jelas ini bukan masalah sara ya. Non-muslim sediakan kebutuhannya kaum muslimin semuanya. Itu sudah harusnya minimal kita malu. Yang kedua juga pengusaha dari luar datang ke sini, kan bisa diukur itu. Kalau misalnya kita punya uang yang cukup, bisa diukur. Saya dengan data seperti ini, berapa harga jualku, baru saya bisa menang. Atau berapa lama saya jual rugi supaya semuanya mati dulu kompetitor. Setelah itu kayak kita cuman baru dihantam sama pengusaha dari luar daerah, sudah baper kurang ajar, ngambil lagi rezeki itu lagi. Kayak tidak ada Tuhannya. Dia bagi-bagi rezeki. Jadi tadi alasan spiritualnya banyak sekali. Belum lagi yang ini slide berikutnya, alasan ekonomi. Alasan ekonomi kita kan sering dengar, orang miskin katanya dilarang sakit, atau orang susah tidak bisa pilih sekolah bagus. Dan faktanya memang begitu. Kemandirian ekonomi bukan soal masalah kemewahan, tapi itu memang masalah kebutuhan. Kalau kita tidak kuat secara ekonomi, kita akan terus tergantung entah pada pinjaman, bantuan, atau belas kasihan. Di bisnis, kita membangun income, aset, sistem yang bisa kita wariskan. Kita bisa bahkan mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti dengan membangun mesin amal soleh tadi. Dan bukan cuma mesin amal soleh. Waktu kita kelola uang yang banyak, cari uang yang banyak. Kalau saya cuma agak bingung menjelaskannya. Kalau mau bisnis dengan sesuai kapasitas tak. Jangan bisa misalnya, ini saya kasih contoh ya, bisa kelola uang 500 juta, kita pergi bisnis dengan modal 5 juta. Bisnis itu tidak bisa bertumbuh melebihi kapasitas ownernya. Jadi kalau ada bisnis setelah dia jatuh lagi, berarti memang segitu di kapasitas ownernya.
Memang segitu Ji. Jadi jangan dipaksakan Ji untuk lebih besar modalnya. Kalau memang segitu Ji kapasitas tak jatuh lagi itu. Nah, kapasitas seorang owner itu bisa dinaikkan dengan cara nomor satu belajar. Nah, yang kedua mengajar, yang ketiga bangun tim. Ini tiga. Belajar itu contohnya kalau misalnya kita bingung sekali, bagaimana ini bisnisnya kayak susah sekali ya. Bagaimana ini marketnya gini? Sekalinya dia datang ke orang, baru dia ajar, bagaimana caranya ini coach? Begitu dia diajar langsung bilang, oh iya oh iya, begitu di Pale. Nah, langsung kayaknya ya yang tadinya masalah berat sekali, langsung menjadi ringan. Bukan karena masalahnya menjadi kecil, dianya menjadi naik kapasitasnya, sehingga yang tadinya masalah berat, oh iya tahu, dia bukan begitu di Pale, langsung menjadi ringan. Kenapa? Karena dia belajar. Jadi kalau kita rasa bisnis tak begitu-begitu, jangan pas saya dengan minta modal lebih besar, tambah besar kerugiannya. Belajar dulu, karena alhamdulillah banyak yang mau ajarkan kalau memang kita mau belajar. Yang kedua, mengajar. Setelah kita pelajari, ajarkan minimal ke tim, atau ajarkan bahkan ke kompetitor. Karena bukan kompetitor yang bagikan rezeki, malaikat pemberi rezeki. Allah yang bagikan oleh malaikat pemberi rezeki. Rezeki itu sudah diatur, maut, rezeki, jodoh, diatur sudah diatur nih. Jadi jangan sampai kita berpikir, kalau saya sembunyi di benteng paling kokoh atau rumah sakit paling mewah, malaikat pencabut nyawa tidak temukan saya. Tidak. Pasti dia temukan dan pasti ajal tak langsung mati. Kalau memang ajalnya. Sama juga rezeki. Jangan bilang susah kayaknya gara-gara apa? Tidak ada dapat ke malaikat pemberi rezeki, tidak. Kalau memang rezeki tak pasti dia temukan. Jadi yang kita takut gara-gara ada kompetitor ataukah kita ajar di kompetitor tak caranya berbisnis. Tentunya caranya bukan strategi bisnisnya kita.